Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Amaliyah dari kelas PBA 5C dengan NIM 2108102008. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang husnu at-ta'lil. Nah, husnu at-ta'lil adalah pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang telah dikenal umum dan ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi husnu at-ta'lil yaitu salah satu produk sastra dari sastrawan yang pandai membelokkan makna fenomena alam menjadi karya sastra yang indah dengan memberikan alasan terhadap fenomena tersebut, sehingga memiliki nilai sastra yang tinggi padahal fenomena itu sudah biasa dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat sebagai fenomena alam. Nah, adapun contoh husnu at-ta'lil yaitu gempa bumi yang mengguncang Mesir bukan disebabkan oleh tipu daya, tetapi bumi Mesir menari karena keadilan penguasaannya. Adapun contoh lain yaitu rembulan itu terbit karena gembira dengan kepulanganmu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Takid al-Madi bima yusbihu azami. Nah, Takid al-Madi bima yusbihu azami adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Nah, artinya setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan tersebut seakan-akan mau mencela tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Nah, hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contohnya yaitu tidak ada cacat padanya, hanya saja mata tidak akan melihat orang yang serupa. Ya, kemudian yang kedua ada mengecualikan sifat celaan dari celaan yang ditetapkan. Nah, adapun contohnya yaitu saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. Selanjutnya kita akan membahas tentang Takid azami bima yusbihu al-madi. Nah, Takid azami bima yusbihu al-madi yaitu tujuannya menghina namun disajikan dalam ungkapan yang menyerupai bentuk pujian. Nah, dalam buku Balaghah yaitu menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya, setelah ungkapan adalah gaya bahasa yang pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji, tapi malah mencela sebagai penguatan pernyataan pertama. Nah, hal ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mengecualikan sifat tercela dari sifat terpuji yang dinafikan dari suatu perkara. Nah, adapun contohnya yaitu khutbah itu sama sekali tidak baik, hanya saja panjang tanpa faedah. Dan yang kedua ada menetapkan sifat tercela pada suatu perkara, lalu diiringi dengan adat istinah yang diiringi dengan celaan pula. Nah, adapun contohnya yaitu dia adalah seorang mahasiswa yang bodoh, hanya saja dia malas. Nah, dari ini yaitu perlu ditegaskan bahwa ungkapan tersebut untuk memperkuat pujian ataupun untuk memperkuat celaan. Kesannya itu untuk mengecoh pikiran pendengar atau orang yang diajak bicara. Nah, kata untuk mengecoh itu adalah kata hanya saja atau dalam bahasa informalnya yaitu sayangnya yang diungkapkan antara ungkapan yang pertama dan yang kedua. Dengan kata itu, orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ucapannya yang pertama pujian dan disambung dengan kata itu, maka pembicara akan mengakhiri perkataan itu dengan celaan. Nah, tetapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua memperkuat pujian pada ungkapan yang pertama. Begitu juga sebaliknya, orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ungkapannya yang pertama pujian dan disambung dengan kata itu, maka pembicara akan mengakhiri perkataan itu dengan pujian. Tetapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua, yaitu memperkuat celaan pada ungkapan yang pertama. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini tentang husnu at-ta'lil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.